Assalamualaikum anak-anak ibu. Oke, kembali lagi kita di pembelajaran kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis. Sebelum kita lanjut, apakah Ananda bisa menjawab 3 pertanyaan yang tertulis ini? Tujuan dari pembelajaran kita sekarang adalah dengan pembelajaran inquiry terbimbing melalui kegiatan praktikum. Nah, Ananda diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan percobaan sel elektrolisis pada penyempuhan logam. Kemudian, Ananda juga dapat mengembangkan karakter yang baik seperti jujur, mandiri, tekun, bertanggung jawab, disiplin, serta dapat juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi atau kerjasama, dan kreativitas. Kita lihat ya, sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks itu yang tidak spontan. Nah, kita udah belajar ya sebelumnya tentang reaksi redoks. Elektrolisis sendiri dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat menggunakan arus listrik. Prinsip kerjanya adalah dari sebuah sel elektrolisis dapat menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi yang tidak spontan bisa berlangsung. Nah, elektron yang mengalir dari katode ke anode, nah ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan juga terreduksi. Sedangkan untuk ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan akan teroksidasi. Nah, ini Ibu ya, jangan sampai lupa. Nah, bisa dilihat di sini prinsip kerja dari sel elektrolisis. Nah, susunan sel elektrolisis. Nah, secara umum sel elektrolisis ini tersusun dari pertama ada sumber listriknya ya. Nah, sumber listrik dari sel elektrolisis adalah sumber arus searah atau arus DC. Nah, bisa menggunakan baterai atau aki. Kemudian ada elektroda. Elektrodanya itu terdiri dari anoda dan katoda. Di anoda, nah tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadinya reaksi reduksi. Elektroda ini ada 2 macam loh anak-anak ibu, yaitu ada yang inner, nah yang disebut juga sebagai elektroda yang sangat sukar bereaksi, kemudian ada yang non-inner yang dapat bereaksi. Elektroda inner ini meliputi ada unsur karbon, ada emas, platina. Sedangkan elektroda yang inner yang tidak akan ikut teroksidasi di anode contohnya adalah tembaga, seng, besi, dan lain-lain. Kemudian ada elektrolit. Elektrolit itu merupakan suatu zat yang dapat mengantarkan listrik, dapat berupa lelehan atau larutan. Nah, elektrolit yang dimaksud bisa berupa asam, kemudian basa, dan garam. Berarti pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam sel elektrolisis. Nah, silakan Ananda Ibu baca ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Nah, ada beberapa hal yang harus Ananda pahami terkait reaksi reduksi yang terjadi di katoda ini. Nah, ada yang dari jenis elektrodanya, kemudian dari elektrodanya itu atau kationnya dari golongan 1A, 2A, 3A. Nah, kemudian ada dari
kation yang berasal dari lelehan garam. Nah, kemudian ada kation dari garam selain dari golongan 1A, 2A, dan 3A tadi. Nah, silakan Ananda pahami dan Ananda baca ya. Next, reaksi oksidasi yang terjadi di anoda. Sama halnya dengan yang di katoda tadi, di anoda juga terjadi reaksi. Nah, reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi. Silakan Ananda baca lagi ya. Oke, sekarang kita lihat contoh dari beberapa sel elektrolisis. Yang pertama ada elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon. Elektrolit NaCl berupa lelehan, maka reduksi kation yang ada dan karena elektrodanya inert, maka oksidasi anion yang tidak beroksigen. Nah, kita lihat ya reaksinya di sini. Berdasarkan hasilnya, nah dari reaksi di katoda didapatkan hasil berupa logam Na dan dari anoda didapatkan hasil gas klorin. Dalam industri teknik ini digunakan untuk memproduksi logam natrium dengan alat yang disebut sebagai cell downs. Nah, alat ini dielektrolisis campuran lelehan NaCl dan CaCl2. Logam natrium dan kalsium terjadi di katoda dan mengambang, dan gas klorin terbentuk di anoda. Gas klorin segera dipisah agar tidak kembali bereaksi dengan natrium ataupun kalsium. Selanjutnya dimurnikan dan dijual sebagai produk yang bernilai tinggi. Nah, ini adalah contoh kedua. Nah, elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh elektrolisis larutan. Oke, dari contoh tadi, Ibu anggap Ananda sudah bisa ya mengerjakan latihannya. Nah, kemudian silakan Anda kerjakan lampiran atau latihan yang sudah Ibu sediakan di tampilan slide ini.